Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki Plani dengan bernamakan NPM 21 23 10 55 20 111. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang soal hardware. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan kali ini. Berikut saya sudah menyediakan beberapa Word yang sudah saya rangkum yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Kita akan masuk ke soal pertama. Soal pertama akan saya identifikasi, yaitu seorang pengguna melaporkan bahwa komputernya tidak dapat menyala, sistemnya tampak mati, dan tidak ada respon saat tombol daya ditekan. Tentukan langkah-langkah troubleshooting yang akan kita ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus yang soal nomor pertama. Kasusnya itu seperti sistemnya itu mati karena mungkin ada kesalahan dan kerusakan pada tombol powernya tersebut. Berikut adalah jawaban yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah sambungan. Ada periksa sambungan listrik karena kabel daya. Pastikan kabel daya terpasang dengan benar ke power supply dan stop kontak. Periksa kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti sobekan atau kabel putus. Yang kedua, stop kontak. Coba gunakan perangkat lain seperti lampu atau charger dengan ponsel untuk memastikan stop kontak berfungsi. Jika perangkat lain tidak berfungsi, mungkin stop kontak bermasalah. Dan yang selanjutnya adalah saklar power supply. Beberapa power supply memiliki saklar di bagian belakang. Pastikan saklar ini dalam posisi on. Tentu saja kalau posisi off nggak mungkin hidup. Dan satu lagi, power supply harus memiliki kapasitas daya tampung yang lebih besar untuk memastikan tetap on. Yang kedua, periksa tombol daya. Kerusakan mekanis. Kadang-kadang tombol daya bisa macet atau rusak secara mekanis. Periksa apakah tombol ini bisa ditekan dengan baik. Selanjutnya, koneksi kabel panel depan. Tombol daya terhubung ke motherboard melalui kabel kecil. Periksa apakah kabel ini terpasang dengan benar di pin point power pada motherboard. Dan yang ketiga, cek power supply. Seperti yang dijelaskan dari yang nomor 1, yaitu dengan beberapa masalah power supply, tentu saja laptop Anda bermasalah. Yaitu tes kipas power supply. Saat tombol daya ditekan, kipas di dalam power supply biasanya akan mulai berputar. Jika tidak, coba dengarkan apakah ada suara seperti dengungan atau klik. Selanjutnya dengan tes multimeter. Gunakan multimeter untuk memeriksa output voltage dari power supply. Voltage yang seharusnya keluar adalah plus 3,3 V, plus 5 V, dan plus 12 V. Baiklah, karena durasinya terlalu panjang, jadi saya akan lompat ke soal nomor 2. Soal nomor 2, masalahnya adalah sistem operasi komputer Anda membutuhkan waktu yang sangat lama untuk booting. Jelaskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi penyebabnya dan meningkatkan waktu booting. Booting itu seperti menyalakan komputer dengan cepat, seperti kayak kita baru menyalakan power, kita melihat ada loading screen pada Windows. Nah, itu biasanya disebut booting. Dan ya, yang pertama harus dilakukan adalah periksa start programs. Pertama-tama, text manager Windows, tekan Ctrl plus Shift plus Escape. Untuk membuka text manager, lalu pilih tab startup, notifikkan program yang tidak diperlukan saat startup. Ini untuk meningkatkan kinerja booting Anda, PC Anda, yang bisa meningkatkan kecepatannya. Karena ada beberapa aplikasi nyangkut yang bisa mengganggu kinerja startup. Selanjutnya, sistem preference untuk khusus macOS. Kalau untuk macOS saya kurang paham karena saya belum pernah menggunakan. Jadi saya akan menjelaskan yang sudah saya rangkum. Buka sistem preference, user groups, login item, lalu hapus aplikasi yang tidak perlu.
Dan yang kedua adalah perbarui sistem operasi dan driver. Ini penting sekali untuk meningkatkan kinerja driver, karena kalau driver outdated, dipastikan komputer Anda akan lemot. Jadi yang perlu dilakukan adalah Windows Update. Perbarui sistem operasi melalui setting update security Windows Update. Selanjutnya untuk macOS Update, pergi ke sistem preference software update untuk memastikan macOS dan semua aplikasi diperbarui. Selanjutnya driver dipastikan semua sudah diperbarui ke versi terbaru. Dan yang ketiga, periksa dan perbaiki hard disk. Yang pertama, Windows gunakan command prompt dengan menjalankan perintah chkdsk fr untuk memeriksa dan memperbaiki hard disk. Dan selanjutnya adalah cek virus dan malware. Terkadang virus bisa menghambat kinerja booting PC, yaitu Windows Defender. Lakukan pemandaian penuh penggunaan Windows Defender atau perangkat lunak antivirus lainnya. Dan Malwarebytes, gunakan Malwarebytes untuk memandai dan menghapus malware yang mungkin memperlambat booting. Dan soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Permasalahannya adalah jika kinerja komputernya kita menurun dan menduga ada fragmentasi pada hard drive, bagaimana cara Anda akan menggunakan utilitas sistem untuk menangani masalah fragmentasi ini? Permasalahannya adalah untuk menangani fragmentasi pada hard drive, kita dapat menggunakan utilitas bawaan sistem operasi untuk melakukan defragmentasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya di Windows dan macOS. Saya menjelaskannya hanya di Windows saja karena saya belum pernah menggunakan macOS. Jadi saya akan menjelaskan rangkuman dari Windows. Yang pertama, buka utilitas defragmentasi disk. Tekan Win plus S untuk membuka search, ketik defragment dan pilih defragment and optimize drive. Yang kedua, pilih drive yang ingin dioptimalkan. Pilih drive yang ingin Anda defragment. Biasanya pada drive C, karena drive C itu penyimpanan intinya, seperti contohnya kayak sistem file Android. Yang ketiga, periksa status fragmentasi. Klik tombol Analyze, periksa untuk memeriksa seberapa fragmentasi drive tersebut. Yang keempat, lakukan defragmentasi. Jika drive terfragmentasi, klik Optimize untuk memulai defragmentasi. Lalu tunggu hingga proses selesai. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung ukuran dan tingkat fragmentasi drive. Yang terakhir, jadwalkan defragmentasi otomatis. Kita bisa mengatur jadwal defragmentasi otomatis dengan mengklik tombol Change Setting dan memilih frekuensi yang kita inginkan, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Kalau tahunan belum ada. Dan untuk soal terakhir adalah yang akan kita bedah adalah seorang mahasiswa desain grafis memerlukan komputer yang baru untuk mengoperasikan perangkat lunak grafis berat seperti desainer Blender, desainer CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Lalu kita identifikasikan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan komputer yang sesuai untuk kebutuhan pengguna desain grafis yang ingin menjalani grafis berat. Untuk seorang mahasiswa desain grafis, yang kita perlukan adalah pastinya yang terbaru, yang paling up to date. Yang faktor yang perlu ditimbangkan adalah yang pertama jelas prosesor atau CPU, Central Processor Unit. Jenisnya, pilihlah prosesor dengan performa tinggi seperti Intel Core i7, i9, atau AMD Ryzen 7 atau 9, yang harusnya dipastikan dengan gen yang tinggi seperti generasi di atas 10. Yang kedua, kartu grafis GPU, General Process Unit.
dedicated GPU. Pilih kartu grafis dedicated bukan integrated seperti NVIDIA, RTX atau AMD Radeon untuk mengenangi rendering dan grafis 3D. VRAM dan yang selanjutnya VRAM. VRAM itu video memory RAM. Pastikan GPU memiliki setidaknya 4 GB. Meskipun 6 GB atau lebih disarankan untuk perangkat lunak grafis berat, disarankan lebih tinggi. Dan yang ketiga RAM, Random Access Memory. Yang ini untuk meningkatkan kinerja kecepatan PC jelas, yaitu kapasitas minimumnya harus 16 GB, namun 32 lebih disarankan. Dan kecepatannya pilih RAM yang pastinya harus 3200 MHz atau lebih tinggi untuk performa yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan yang paling rekomen yaitu SSD bukan hard drive lagi, karena pilih SSD untuk penyimpanan utama karena kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD. Ini mempercepat booting sistem dan membuka aplikasi serta file besar. Kalau untuk kapasitasnya setidaknya minimalnya di sekitar 500-an, tapi kalau Anda ingin jangka panjang setidaknya pilih 1 TB. Ada layarnya, portabilitas, sistem operasi, daya tahan baterai khusus laptop, peripheral tambahan seperti tablet grafis, monitor eksternal. Dan yang terakhir tentu saja kita harus memikirkan harga dan anggaran. Baiklah, itu saja. Baiklah, itu saja dari saya, Muhammad Arif Kiplani, NPM 231055201111. Berikut adalah yang sudah saya jelaskan tentang 4 soal ujian akhir semester. Terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Bapak Novi Hendriadi selaku sebagai dosen hardware dasar. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya undur diri, saya sekian ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.